Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yakub. Kali ini saya ingin membagikan sesuatu pengalaman saya berdasarkan firman Tuhan. Yaitu mengenai bagaimana cara mengubah keadaan yang kurang menyenangkan menjadi menyenangkan, keadaan yang menyakitkan menjadi menyenangkan, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan mengubah keadaan yang kurang menyenangkan atau yang menyakitkan menjadi menyenangkan? Apakah itu yang dimaksud dengan masalah keluarga, suami istri, anak-anak? Atau masalah pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya? Untuk keluar dari situasi tersebut, ada yang beranggapan, ada yang berpikir dengan cara berdoa, bahkan dengan berpuasa. Berdoa dan puasa sesuatu yang tidak salah. Tetapi ada yang kurang. Kenapa ketika orang mengambil sikap doa dan puasa bermaksud dan bertujuan untuk keluar dari situasi yang saya sebutkan di atas tadi, dan ternyata tidak ada jawaban, tidak juga keluar dari situasi seperti yang saya sebutkan di atas, sehingga mereka bilang, "Kenapa Tuhan? Saya sudah setia, saya sudah taat, bahkan saya sudah doa dan puasa. Kenapa saya belum terlepas dari situasi yang kurang menyenangkan, yang menyesakkan?" Sebab itu, dalam hal ini saya ingin memberi tahukan rahasia keluar dari situasi hal tersebut. Saudara bisa baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 20. Di sini ada satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka lapor kepada Tuhan dan mereka berkata, "Tuhan, aku sudah mendoakan orang sakit di dalam nama-Mu tetapi tidak membuahkan hasil." Atau mungkin kita mengalami hal yang sama, kita bilang, "Tuhan, aku sudah ini dan itu. Aku sudah membuat strategi ini dan itu. Sudah kuikutin seminar-seminar dan lain sebagainya." Sekali lagi saya katakan, mau ikut seminar beribu kali, mau menerapkan metode seperti hamba-hamba Tuhan lainnya, atau strategi-strategi yang seperti dilakukan oleh orang lain,
dan juga tidak membuahkan hasil. Permasalahannya bukan masalah strateginya yang salah, bukan pengetahuannya yang salah, bukan doa puasanya yang salah, tetapi saudara perhatikan di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Di situ Yesus jelas berkata, karena kamu kurang percaya. Kurang saja tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Kurang percaya, dalam kata lain, ragu, ada kebimbangan, tidak mendapatkan jalan keluar, tidak ada mujizat. Sekalipun doa puasa tidak akan mengubah keadaan kalau kita kurang percaya. Lebih jauh Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, bukan iman sebiji padi, jagung, atau kelapa sawit, atau bahkan sebesar kelapa makan. Tetapi iman sebiji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung, engkau bisa memindahkan situasi keadaan yang kurang menyenangkan menjadi menyenangkan, keadaan yang menyakitkan menjadi menyenangkan, apabila punya iman sebiji sesawi. Apa yang dimaksudkan dengan iman sebiji sesawi? Artinya memiliki keyakinan, kepercayaan sedikit saja, tidak meragukan perkataan Tuhan, tidak meragukan janji-janji Tuhan. Maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Pertanyaannya, keyakinan kepercayaanmu terhadap perkataan atau ngomongan Tuhan sejauh mana? Sejauh apa? Selama engkau memiliki keraguan, kebimbangan, sampai kapanpun engkau tidak akan menerima apa-apa. Pelayananmu tidak akan berubah. Kondisi keluargamu tidak akan berubah. Pekerjaanmu tidak akan berubah. Sebab itu Yesus pernah menguji dengan mempertanyakan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 16-nya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara baca dengan seksama. Di situ terjadi dialog. Yesus menguji murid-muridnya sejauh mana dan seperti apa keyakinannya terhadap dirinya. Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini? Mereka ada yang bilang, kamu salah satu Yohanes Pembaptis, kamu salah satu Elia, dan lain sebagainya jawaban mereka. Menurut saya jawaban mereka terlampau naif. Padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan. Keseharian pelayanan bersama. Masa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa,
menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mujizat demi mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lainnya. Tetapi mereka mendudukkan, menyamakan Yesus sama seperti nabi yang lainnya. Tidak mengakui Yesus itu adalah Mesias. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Hal seperti inilah yang mengakibatkan di dalam pasal 17-nya mereka tidak bisa melakukan pelayanan secara maksimal. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, usaha bisnisnya secara maksimal. Karena ada kurangnya. Apalagi tidak mempercayainya. Mustahil untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi saudara perhatikan kembali dalam pasal 16 itu. Dialog mereka. Giliran saudara Petrus ditanya sama Tuhan. Menurutmu siapa Petrus? Aku ini. Dengan jelas, gamblang, dengan tanpa meragukan pribadi Tuhan Yesus. Petrus berkata, kalau dalam bahasa sehari-hari atau bahasa yang lebih jauh lagi, ya Tuhan, kalau aku mah nggak meragukan siapa Engkau yang sesungguhnya. Engkau tidak seperti nabi yang lainnya. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan. Pengakuan Petrus mendapatkan pertama pujian. Pengakuan Petrus mendapatkan damai sejahtera sukacita. Yesus berkata berbahagia yang pertama. Yang kedua, aku akan memberi kepercayaan. Dan Yesus berkata, aku mempercayakan jemaatku. Dan yang ketiga, aku akan mempercayakan kunci kerajaan. Artinya mendapatkan segala sesuatunya. Karena ada pengakuan, ada mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu yang membuat, itu yang bisa mengubah segala sesuatunya. Bukan saja dipercayakan jemaat, usaha pekerjaan dan sebagainya, tetapi Yesus juga bilang, aku memberi kunci kerajaan. Bukan hanya sekedar kunci mobil, kunci rumah, kunci kulkas dan lain sebagainya, tetapi kunci kerajaan. Artinya di dalam kerajaan itu ada segala-galanya. Apa yang kita inginkan, kita harapkan, semuanya sudah disediakan di sana. Tinggal mengambil. Bagaimana cara mengambilnya? Dengan memiliki iman. Kata bahasa iman artinya mempercayai seluruh perkataan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu menjadi milik kita tanpa meragukan sedikit pun.
Berarti intinya iman itu mengubah segala sesuatunya. Bukan doa puasa, tetapi iman. Artinya mempercayai seluruh ngomongan perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Ada berapa banyak janji Tuhan, dan itu diberikan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, percayakah kita Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan? Ataukah selama ini kita mendudukkan Yesus seperti nabi-nabi yang lainnya? Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengistilahkan iman itu mengubah keadaan. Iman itu mengubah segala sesuatunya. Bukan kepintaran, bukan harta kekayaan, bukan jabatan, tetapi iman mempercayai seluruh perkataan Tuhan. Iman itu bisa menguasai segala sesuatunya. Dan ini yang saya terima, saya alami bersama Tuhan Yesus. Ketika saya mengambil sikap siap dan mau, tidak macam-macam, cukup satu macam. Dengan berjalan dengan iman, mempercayai sepenuhnya atas kehebatan, kekuasaan, kedahsyatan Tuhan Yesus. Tanpa mendengarkan perkataan-perkataan manusia yang membimbang, meragukan kita, tanpa meyakini, mempercayai metode-metode manusia. Dan saya mendapatkan pengalaman tersebut bersama Tuhan. Sampai hari ini, iman kepercayaan saya terhadap Yesus adalah Tuhan. Itulah yang menuntun dan mengubah warna pelayanan saya, keluarga saya. Sejak 2006, Tuhan bukakan rahasia ini kepada saya. Sampai hari ini. Sehingga warna pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya semakin berkembang dengan 3 yayasan, 3 pelayanan gereja, dan sampai hari ini dengan iman percaya saya terhadap kehebatan, kedahsyatan Tuhan, mempercayai Yesus adalah Tuhan segala-galanya, sehingga saya tidak perlu membuat janji iman kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada mereka. Saya tidak perlu membuat proposal, karena Tuhan bukan miskin, Tuhan bukan kekurangan, tetapi Tuhan yang memiliki segala-galanya. Janjinya saya tarik dengan keyakinan saya, mempercayai perkataan janji Tuhan. Saya tarik itu janji-janji Tuhan. Sehingga terjadilah, sehingga terjawablah. Selanjutnya, dalam pasal 16 itu, Yesus berkata kepada Petrus, apa yang engkau ikat di surga, apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau doakan ke surga, itu akan turun, akan terjadi di bumi. Artinya,
apa yang kau doakan, yang kau sampaikan, itu akan mendapatkan jawaban. Dan itu yang saya alami sampai hari ini. Berapa ratus orang yang harus saya bina, saya rawat, kesejahteraannya, makannya, dan sebagainya. Sampai hari ini mereka tidak pernah puasa terpaksa, karena tidak ada yang dimakan. Tetapi semuanya mereka dicukupkan oleh Tuhan. Berkat itu Tuhan hantarkan dari timur, barat, utara, dan selatan. Harta orang-orang fasik dihantarkan oleh Tuhan. Sungguh dahsyat, luar biasa. Tuhan tidak pernah mempermalukan kami. Tuhan juga tidak pernah mempermalukan dirinya. Dan sampai hari ini kami juga meyakini, mempercayai, dengan iman mempercayai janji dan perkataan Tuhan. Sejahtera, dilindungi, disertai, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari tulah, dari virus apapun. Sekalipun akhir-akhir ini virus COVID-19 terus mensugesti orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Mereka ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi bagi saya tekankan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya tekankan, saya sampaikan kepada para pasien disabilitas mental atau penderita gangguan jiwa, bahwa kita tidak perlu takut. Ada berapa banyak janji Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus berkata, aku menyertai engkau. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berperang menggantikan kita dia di depan, maka semuanya akan beres. Tetap mengikuti anjuran pemerintah. Jaga kesehatan. Jaga kebersihan. Keluar secukupnya, seperlunya, selebihnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan di rumah kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan sore ini yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan dapat memberikan kekuatan, membangkitkan iman percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk menyongsong ke depan yang lebih baik lagi, untuk bisa mengubah situasi keadaan seperti yang kita harapkan. Sekali lagi, jangan pernah meragukan perkataan janji Tuhan kepada saudara sekalian. Jangan pernah ragu. Jangan pernah kurang percayamu. Tetapi 100% lah meyakini, mempercayai Yesusmu dan Yesusku, Yesus Tuhan yang sama, yang akan menolong kita sekaliannya. Terpujilah namanya hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Horas, Menjua-jua, Yahobu. God bless you. Sampai jumpa di episode yang akan datang.